Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati Pak Rektor BIU bersama dengan seluruh rekan-rekan dari Tribun News dan wartakota.com. Adik-adik, Bu Ketua dulu nih, Bu Ketua KPUD dan Bu Ketua Bawaslu, ya, rekan saya Pak Agus Nap dari Badan Kesbangpol dan adik-adik sekalian peserta talkshow pemilu Sapa Pelajar dan mahasiswa pada kesempatan pagi hari ini. Pada kesempatan pagi ini saya mungkin lebih menggambarkan, kalau tadi kan Bu Ketua KPU, Bu Ketua Bawaslu sudah bagaimana sih sebetulnya pemilu itu, ya, dari mulai prosesnya, keterlibatannya. Saya sekarang lebih ingin mengingatkan bahwa ini loh potensi pemilih yang ada di Kota Bekasi, ya. Tapi ini datanya juga memang kita terus berkembang, ya. Ini adalah data berdasarkan hasil sanding di Kementerian Dalam Negeri, database-nya konsolidasi bersih tahun 2022 semester kedua, artinya Desember 2022. Kota Bekasi luas wilayahnya cuma 210,49 km persegi. Jumlah kecamatan 12, 56 kelurahan, 1018 RW. Jumlah penduduknya saat ini 2.480.000, ya. 246.251 jiwa. Dengan luas wilayah yang segitu, kepadatan penduduknya 11.000, ya, 812 jiwa per kilometer persegi. Luar biasa. Bagaimana kita hidup kalau dalam 1 kilometer petak itu orang diberdirikan, ada 11.000 orang yang berdiri. Sangat padat. Nah, dari jumlah itu komposisinya nih, Bu Ketua Bawaslu, ternyata ya di Kota Bekasi laki-laki lebih banyak. Ya, kita lihat 1244. Ya, 1.244.000, perempuannya 1.241.000. Itu berdasarkan data kependudukan. Jadi bedanya ya nggak banyak sih bedanya. Ya, memang secara nasional perempuan di atas, tapi sekarang di Kota Bekasi ternyata Kota Bekasi itu ya laki-lakinya lebih banyak. Mungkin yang lahir banyak anak laki-laki nih di Kota Bekasi. Kemudian tadi dibahas juga terkait dengan generasi yang ada di Kota Bekasi. Betul, ya. Jumlah usia produktif di Kota Bekasi, generasi Z, generasi milenial dan generasi X itu jumlahnya ada 75,20% atau 1,8.058.000, ya. 26% Gen Z, 26,65% milenial, dan Gen X-nya yang seumuran saya 22,54%. Jadi ini adalah potensi yang sangat besar, dan di umur inilah bagaimana pemilu dan pemilu kada itu bisa sukses. Jadi kami tentunya menggambarkan ini sebagai bagaimana kita ini seluruhnya, ya, yang ada di usia ini memiliki kesadaran pertama bahwa Anda sudah memiliki KTP, berusia 17 tahun atau sudah menikah, Anda punya hak pilih Anda itu harus dimanfaatkan untuk mensukseskan pemilu dan pemilu kada. Nah, next slide. Saya ini mengambil data jumlah pemilih berdasarkan dari rekapitulasi daftar pemilih berkelanjutan. Ternyata sekarang memang kalau mengacu ke data DP4 yang sedang dicoklit, jumlahnya sudah di 1,8 sekian, ya. Artinya tidak jauh dengan data yang tadi saya gambarkan di awal. 75% yang ada di usia produktif di Kota Bekasi adalah 1,8 juta. Ditambah generasi baby boomer dan pre-baby boomer. Itulah yang kurang lebih jumlahnya 1,8 juta menjadi target saat ini sedang dilakukan proses coklit. Selanjutnya kami Dinas Kependudukan dalam mensukseskan pemilu dan pemilu kada ini
memiliki tugas untuk melakukan proses memastikan bagaimana jumlah penduduk Kota Bekasi yang saat ini penduduknya adalah pemilih potensial yang sudah berusia 16 tahun dan nanti akan 17 tahun di tanggal 14 Februari itu semuanya sudah bisa direkam dan memiliki KTPL. Maka kami di Sdukcapil sejak 2022 melakukan program yang namanya Mantel Gadis, perekaman KTPL bagi pemula di sekolah. Kami sudah berputar ke setiap sekolah yang ada di Kota Bekasi. Mungkin SMA berapa? 18 ya? Sudah pernah datang tim kami melakukan perekaman di sekolah kan? Nah, jadi kami sudah melakukan itu dan hampir semua sekolah itu sudah kami proses untuk perekaman. Dan sistemnya kami adalah membandingkan jumlah total pemilih pemula ada 53.000 data yang kami miliki berdasarkan DP4 yang kemarin diterima itu Bu Ketua KPU. Kami sudah split menjadi dua komponen yang berbeda. Nah, ini ada datanya. Nah, yang di dalam Kota Bekasi ini berarti ada di sekolah di Kota Bekasi 40.000 ya. Sementara ada yang 12.000 ini kemungkinan mereka ini sekolahnya ada yang di pesantren atau di luar Kota Bekasi. Nah, untuk yang dua ini kami lakukan berbeda. Yang 12.000 datanya sudah kami minta kepada para camat dan lurah untuk melakukan undangan. Jadi nanti kalau ada undangan dari kecamatan atau dari kelurahan ke keluarganya, mungkin ada adiknya yang sedang pesantren di mana, untuk hadir melakukan perekaman, itu adalah bagian dari kami harus melakukan proses perekaman bagi seluruh warga Kota Bekasi. Selain itu, kami juga saat ini melakukan upaya-upaya pemadanan data. Karena data penduduk kita ini selalu di tahun ke tahun ada kendala mayat hidup ya. Bu Ketua Bawaslu ini, Bu Ketua KPU, mayat hidup ikut nyoblos. Ini sering terjadi. Di 19 waktu itu ada isu mayat hidup itu muncul. Kenapa mayat hidup? Karena teman-teman sekalian, dalam proses adminduk, ketika NIK seseorang diterbitkan, maka yang bisa mencabut NIK itu hanya satu hal, terbitnya akta kematian. Ketika ada kematian, peristiwa kematian tidak diterbitkan akta kematian, maka itu yang membuat NIK-nya tetap hidup. Data di KPU juga nggak bisa dihapus. Nah, makanya itu saat ini kami sudah bekerja sama dengan seluruh kelurahan juga melakukan proses jemput bola. Dari 2021 kami sudah mulai jemput bola berkeliling di semua kecamatan untuk melakukan proses bagi warga yang sudah meninggal, bahkan ada yang meninggalnya sudah lama, hanya megang surat keterangan kematian dari rumah sakit atau mungkin dari kelurahan. Itu yang kami sekarang sedang lakukan. Selain itu juga kami sedang melakukan bagaimana proses pindah datang di Kota Bekasi ini juga kami datanya kami validasi lagi, sehingga kami juga tidak ingin nanti ada misalnya warga masuk ke Kota Bekasi atau keluar dari Kota Bekasi tidak melaporkan prosesnya. Kami saat ini terus melakukan pendataan, ada yang namanya pendataan penduduk non permanen, mereka yang tinggal di Kota Bekasi di bawah 1 tahun, itu kami lakukan. Nah, dan yang paling penting sekarang, khususnya buat adik-adik mahasiswa, bukti keterlibatan kita dalam pemilu atau pemilu kada itu bisa dibuktikan ketika teman-teman memiliki atau sudah mengaktifkan identitas kependudukan digital yang tadi disampaikan Pak Rektor. Dalam IKD, ketika teman-teman mengaktifasi, maka semua akses seluruh pelayanan yang menjadi kewajiban pemerintah terhadap masyarakat, dari mulai NPWP, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan kalau yang sudah bekerja, kartu pelajar yang mahasiswa yang memang dikeluarkan dari Dikti, kami kalau pegawai negeri kartu pelajar, kartu pegawai. Kemudian juga yang paling penting kartu pemilih. Di dalam IKD itu sudah ada kartu pemilih. Jadi itu berarti kalau sudah ada kartu pemilih, Anda sudah masuk tuh di DP4 yang sekarang sedang dicoklit. Jadi petugas coklit juga sebetulnya nggak perlu repot lagi kalau seandainya sudah ada IKD itu dibuka, di dalam IKD sudah ada, tinggal dilihat di dokumen lainnya itu ada sudah dengan foto diri kita,
identitas data pemilih kita dengan alamat kita, dan mungkin nanti proyeksi TPS kita. Jadi itu sudah sejauh itu karena berbasis dari data 2019 ini Bu Ketua KPU dan Bu Ketua Bawaslu. Jadi kita sudah disinkronize oleh pemerintah pusat melalui Kemendagri. Jadi IKD ini sangat penting. Andaikan adik-adik sekarang ada yang belum, saya bawa timnya di bawah, silahkan diaktifasi. Syaratnya gampang, yang penting bawa Android, download aplikasi IKD di Play Store, nanti input data-datanya sesuai KTP, ambil selfie, di bawah tinggal di scan QR code-nya di petugas. Kenapa scan QR code di petugas? Untuk pengamanan data Anda sekalian, karena yang bisa mengeluarkan data Anda cuma petugas kami. Nah itu, setelah itu aktif, dan itulah sudah nanti sebagai bukti bahwa adik-adik sekalian mahasiswa ini kemana-mana nggak usah bawa KTP lagi, nggak usah takut KTP hilang, karena semua ada di handphone. Dan kalau handphone, saya yakin nih Pak Rektor, rata-rata penduduk Indonesia akan lebih menjaga handphonenya daripada dompetnya. Benar kan? Mas Eko gitu kan? Ini saya pegangin terus. Mas Eko ketinggalan dompet, no problem, biarin aja. Tapi begitu handphone ketinggalan, udah 1 kilo atau 5 kilo dari rumah, balik lagi pasti. Entah apa itu penyebabnya, tapi rata-rata orang Indonesia seperti itu. Jadi ini merupakan juga bentuk transformasi kita, dan untuk membuktikan ada proses yang dilakukan oleh pemerintah, membuktikan kita sudah memiliki hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai warga negara tadi. Termasuk di dalamnya ya tadi kartu pemilih. Jadi kalau sudah aktif, Pak Rektor, sudah ada tuh di dalam dokumen lain, di dalam IKD itu kan munculnya kartu keluarga, KTP, dan dokumen lainnya. Jadi kartu BPJS sudah langsung terbit, sudah ada di situ, NPWP sudah ada. Termasuk yang penting itu adalah kartu pemilih. Ya. Ini adalah hasil sinergitas antara Kementerian Dalam Negeri dengan seluruh kementerian dan lembaga, termasuk KPU pusat, untuk mensukseskan proses-proses pemilu itu. Nah, dari apa yang saya sampaikan, saya juga bawa oleh-oleh buat teman-teman. Saya sih bawa ada 5 ya, ada 5 bingkisan. Mudah-mudahan bisa dipakai. Pertanyaannya sih tadi udah saya siapin apa yang saya omongin. Ya. Silakan Pak, silakan. Nggak apa-apa ya, biar seru. Mungkin yang 2 untuk sekarang, yang 3 nanti. Makanya ini yang pertama saya challenge buat coba yang sudah punya KTP tapi umurnya yang paling muda. Umurnya yang paling muda, yang baru direkam kemarin nih, bulan-bulan Januari, Februari. Ayo coba. Ayo siapa? Coba sini bawa KTP-nya. Nah kan tuh. KTP-nya yang baru direkam kemarin, bulan Februari. Ya. Ya kalau nggak bawa KTP, berarti IKD-nya kan udah aktif. Ya aplikasinya. Rekamnya kapan? Tahun ini. Coba bulan berapa? Temennya yang di depan udah lebih tua. Iya dari tahun kemarin. Ayo coba sini bawa. IKD-nya aja dibuka. Iya, pakai aplikasi IKD. Ayo mana? Ya masuk aja, masukin PIN-nya dulu. Satu lagi buat yang mahasiswa. Satu lagi. Yang sudah aktivasi IKD. Ayo. Cepet-cepetan aja. Yang sudah aktivasi IKD. Coba. Nih. Ada 2 nih Pak. Kita cari yang paling muda nih. Enggak. Sebentar. Mana yang 2? Mana 2 berdiri dulu dua-duanya. Coba dua-duanya mana yang udah aktivasi IKD? Baru 2. Udah. Oke. Singkatan IKD apa? Oke, ya, sip. Coba bawa IKD-nya sini. Nah, ini adik kita. Oh iya, baru kemarin dia. Nggak aman. Jangan khawatir, nanti handphone-nya diganti. Februari nih.
Pinnya masukin dulu, soalnya ada pin. Nah, ini tanggal 28 Februari. Ya, benar, 2023 baru kemarin. Oke. Oke. Nah, itu ya. Oh, iya, baru dicetak tadi. Satu lagi. Ini pinnya coba. Kalah muda, Bu. Nah, pinnya lupa deh. Oh, Pin biasanya nomor tanggal lahir pacar kali. enggak. Ya, ini Atta Zainum Mutakin ya. Oke, coba nih kita buktiin deh. Kamu punya, nah kamu baru daftarnya sini, kamu belum punya BPJS, ya? Belum daftar kan? Nah, belum. Ini belum masuk soalnya di sini tuh. Terus termasuk kalau pemilu karena mereka baru kan, belum punya kartu pemilih. Kalau 2019 sudah ada. Ya, enggak, maksudnya di keluarga. Nah ya, nanti berarti kamu belum dimasukin di itu, di kakaknya. Jadi nanti kalau ada di sini ini semua lengkap. Ada kartu BPJS, ada kartu pemilih, ya. Oke. Ya, nih. Ya. Dua dulu tadi kata Mas Eko. Terima kasih. Saya akhiri dulu sementara dan selanjutnya saya serahkan lagi ke Mas Eko.